Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Rekan-rekan semuanya dan juga para pemirsa YouTube, ini dapat tugas untuk presentasi ataupun juga menjadi narasumber di UINSA Surabaya. Terima kasih pada UINSA, terutama Prodi Akuntansi yang telah memberi kesempatan pada kami untuk bisa sharing-sharing berbagi tentang publikasi ilmiah ya. Ini bersama saya Sigit Dermawan, dosen akuntansi FHIS Umsida ya. Baik, kita mulai perkenalan diri. Saya Sigit Dermawan, kebetulan sudah ke lektor kepala dan juga merupakan dosen diperbantukan di FHIS Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ini beberapa CV saya ya. Oke. Ini adalah akun Google Solar saya. Alhamdulillah, walaupun sudah hampir 1000 ya, walaupun banyak juga yang saya yakin para pemirsa juga banyak yang sudah lebih daripada saya. Tapi saya cukup berbangga karena menurut saya citasi itu adalah semacam amal kebaikan ya untuk kita dosen. Jadi kalau banyak yang mensitasi artinya banyak yang menggunakan artikel kita untuk riset para peneliti dan juga penulis artikel. Alhamdulillah bisa dicari di Google Solar, nama Sigit Dermawan ya. Nah, ini adalah akun Sinta saya, Sinta3 Kemendikbud.go.id ya. Ini adalah akun Scopus saya. Bapak Ibu semuanya belum banyak, tapi alhamdulillah sudah punya beberapa artikel. Nah, ini adalah pengalaman sebagai The Best Paper Award untuk beberapa seminar nasional dan juga internasional. Alhamdulillah ada 7 ya, 7 penghargaan sebagai The Best Paper Award ini. Nah, semuanya selain penulis juga sebagai reviewer atau mitra bestari di beberapa jurnal internasional juga nasional. Ini sepertinya masih kurang beberapa jurnal yang sudah saya reviewer untuk kami bantu ya mereview beberapa artikelnya. Nah, Bapak semuanya dan juga rekan-rekan mahasiswa, pertama tentunya adalah kalau memang belum punya topik riset ataupun topik untuk artikel, maka harus ada dulu topiknya apa gitu ya. Tetapi saya yakin kalau sudah punya skripsi, tesis dan juga disertasi, maka akan mudah untuk menentukan topik tersebut. Apalagi kalau dari hasil riset skripsi, pasti tinggal merubahnya menjadi artikel ilmiah dan juga mensubmitnya ke dalam jurnal. Nah ini Bapak semuanya ya. Oke. Nah jadi menentukan topik dulu, kemudian mencari data dan informasi dan juga membuat outline dari jurnal tersebut. Jadi outline-nya adalah sesuaikan dengan template-nya. Itu yang pertama yang harus dilakukan ya. Jadi template jurnal harus diketahui oleh para penulis artikel. Itu yang penting. Ya ini kalau misalkan sudah punya topik dari hasil skripsi, kemudian ada tambahan mungkin cari data dan informasi untuk ditambahkan di skripsinya atau di artikel yang hasil dari skripsi. Ini penting agar berbeda antara skripsi dengan artikel tersebut. Utamanya adalah apabila dosen itu menggunakan artikel mahasiswa, skripsi mahasiswa untuk publikasi. Kan sama-sama menelitinya, walaupun sebagai pembimbingnya ini. Nah, Bapak Ibu semua dan juga saudara para mahasiswa, tulisan di artikel itu sesungguhnya seperti halnya anatomi tubuh manusia. Ya, ada postur kepala,
kemudian tubuh kita sendiri itu, dan juga kaki. Nah, jadi ada 3 bagian tulisan itu kalau kita umpamakan dengan tubuh manusia ya. Kepala, kemudian tubuh kita, kemudian kaki. Ini penting diketahui biar kita punya pembagian yang jelas tentang artikel tersebut ya ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, bagian kepala itu apa saja? Kan begitu ya ini. Maka akan ada yang namanya jurnal judul artikel, kemudian ada nama para penulis, ya kan? Ada first author, ada co-author, dan juga ada corresponding author. Dan juga ada afiliasi penulis, ada abstrak, dan juga ada kata kunci atau keyword. Jadi bagian kepala sesungguhnya adalah bagian yang awal ya, yang awal terdiri dari judul artikel, nama penulis biasanya bisa lebih dari 2 sampai 5 yang bagus ya. Tapi beberapa artikel sampai panjang sampai 8. Tapi menurut saya yang sudah 5 maksimal ya ini. Kemudian ada afiliasi penulis. Ini adalah tempat penulis menunaikan kewajibannya sebagai dosen atau sebagai mahasiswa. Itu ya ini. Kemudian abstrak adalah semacam ringkasan dari hasil penelitian dan juga kata kunci atau keyword ya. Nanti kita lihat satu persatu seperti apa. Nah, terus semuanya kemudian berikutnya ya, tadi ada kepala, ini bagian tubuhnya. Tubuhnya ini adalah yang penting, dalam arti adalah keseluruhan isi dari artikel ya ini. Ada introduction atau pendahuluan, atau ada metode, ada hasil pembahasan atau recent discussion, dan juga simbol atau conclusion. Sehingga Bapak semuanya dan juga saudara semuanya ada yang dinamakan dengan IMRDC ya ini, atau introduction, method, research, discussion, dan juga conclusion. Jadi di beberapa jurnal itu seperti ini ya. Jadi ada introduction, ada method, kemudian ada research dan discussion, dan juga conclusion. Di beberapa jurnal mungkin berbeda ya. Ada setelah pendahuluan ada namanya literatur dan juga hipotesis. Nah, berbeda-beda, tetapi kebanyakan adalah seperti ini. Ya, ini bagian tubuh dari artikel. Kemudian bagian kaki atau yang paling akhir adalah ucapan terima kasih, acknowledgement ya, dan juga daftar pustaka atau rujukan atau daftar acuan atau referensi. Jadi bagian kaki ini ada 2, acknowledgement dan juga reference. Baik, kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama judul artikel. Ini judul artikel tuh harus menarik. Ya ini, dan juga saya sering memberikan review kepada artikel-artikel yang saya review untuk membedakan dengan skripsi atau tesis atau disertasi. Artinya jangan sama gitu. Ya ini. Jadi misalkan di skripsinya adalah pengaruh pengalaman audit gitu ya, maka jangan terus pengaruh lagi gitu. Ya, jadi sebisa mungkin diubah ya ini. Jadi jangan samakan judul artikel dengan judul hasil penelitian ya. Jadi dibuat yang menarik, informatif, dan ringkas. Kenapa? Karena ada batasan ya. Jadi tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Itu biasanya adalah 5 sampai 14 atau 15 kata ya. Di beberapa jurnal ada yang sampai 20 maksimal, ada yang sampai 15, tergantung gaya selingkung dari para jurnal tersebut. Nah, terus semuanya walaupun tidak terlalu panjang, tetapi harus dapat mengungkapkan ide besar yang ada di artikel tersebut. Ya ini semuanya. Jadi misalnya kalau katakanlah ada 3 variabel X gitu ya, atau 4, maka pakai determinasi gitu ya ini. Jadi lebih kepada bagaimana menguraikan ya, ataupun juga meringkas variabel tersebut menjadi yang lebih singkat tapi jelas gitu ya ini.
dan informatif, dapat diterima sama khalayak pembaca. Yang kedua juga judulnya jangan ambisius ya dan bombastis ya ini. Misalnya adalah di Asia Tenggara kan begitu ya, ternyata tidak hanya di Indonesia saja gitu ya ini. Jadi jangan terlalu ambisius ini. Sehingga sangat menarik perhatian tetapi tidak didukung oleh isi artikel. Ini harus disampaikan, harus benar-benar realistis ya ini. Kemudian juga judul hendaknya mengandung kata-kata kunci dari masalah atau objek yang dibahas dalam artikel. Jadi jangan lepas dari ini. Artinya bahwa apa sih sebenarnya pokok tema dari artikel ini apa? Gitu ya ini. Jangan lepas dari itu. Misalkan auditing ataupun juga akuntansi syariah gitu ya. Jadi jangan lepas dari itu. Ini adalah judul artikel yang baik seperti apa. Ini. Nah, kemudian juga menghindari kata penghubung yang terlalu banyak dan juga penyebutan objek. Ya, ini misalnya adalah studi pada perusahaan apa begitu ya ini. Jadi ini sangat dihindari. Jadi jangan menggunakan objek penelitian lagi. Cukup judulnya temanya apa, kemudian disampaikan di artikel tersebut ya ini sebagai judul. Kemudian tempat dan bahan penelitian sangat terinci. Hindari singkatan, rumus dan juga rujukan dalam artikel. Jadi kalau misalkan GCG ya, good corporate governance ya lengkap gitu, jangan diingat GCG gitu ya. Nah jadi semuanya karena akan membingungkan. Gitu ya ini. Oke, itu judul artikel ya. Nah ini contoh artikel yang saya punyai. Misalnya yang pertama ini di Jurnal Ekuitas, judulnya adalah makna IC, perspektif the role theory, dan the resource based theory. Nah, jadi tanpa adanya sebuah objek penelitian dan juga singkat, saudara semuanya tidak lebih dari 14 kata. Ya ini. Kemudian juga yang ada di bawahnya itu adalah JRAK, semua adalah jurnal Sinta 2. Ya ini. Yang pertama Sinta 2 di Stesia, yang kedua Sinta 2 di UMM. Yang kedua juga sama, saudara semuanya. Ini Intellectual Capital Disclosure dan juga CICM ya, saudara semuanya. Juga tidak lebih dari 15 atau 14 kata. Seperti itu ya ini. Nah, berikutnya adalah nama dan afiliasi penulis ya. Nama penulis ditulis tanpa gelar ya. Jadi tidak pakai gelar akademik dan gelar lainnya. Misalkan haji, hajah nggak perlu ya. Jadi cukup menggunakan nama asli dan juga tanpa gelar ya ini. Kemudian jika lebih dari satu orang dan berasal dari beberapa lembaga, maka semua ditulis dengan memberikan tanda subscribe ya atau tanda atasnya dikit gitu ya ini. Subscribe angka mulai dari 1 pada akhir penulis setelah berurutan ya. Jadi misalkan ada 5 gitu, maka ditulis Sigit Irmawan, kemudian 1 di atasnya subscribe. Kemudian nama kedua juga begitu, subscribe gitu ya, dan seterusnya. Kemudian juga hendaknya orang yang benar-benar berpartisipasi dalam penelitian ya ini. Ada etika kepengarangan. Jadi kadang-kadang kita titip nama tidak boleh. Jadi harus benar-benar yang terlibat dalam penulisan tersebut. Nah, saudara semuanya, apa maksud tadi itu? Bahwa maksudnya adalah bahwa setiap penulis itu wajib untuk terlibat ya dalam beberapa hal. Misalnya konsep, desain, analisis, dan interpretasi. Maka kemudian kenapa kok dosen pembimbing itu bisa dimasukkan ke dalam artikel ilmiah namanya? Karena terlibat sejak awal. Ya, misalkan dosen menyetujui atau tidak menyetujui, ya, jadi terlibat kan. Kemudian prosesnya menambahkan
teori, tolong tambahkan teori ini, direvisi sama dosen, itu juga ikut. Ini. Nah, jadi semuanya itu masuk dari etika pengarangan. Jadi terlibat bisa menulis artikel atau mereview secara kritis. Jadi misalkan di review, oh salah ini, ganti ini gitu ya. Ini juga ikut dalam proses kepenulisan sebenarnya. Nah, kemudian juga memberikan persetujuan atas versi final ya yang akan diterbitkan. Jadi dari semuanya itu yang namanya etika kepengarangan ya. Nah, dari semuanya berikutnya abstrak. Nah, apa itu abstrak ya? Jadi abstrak sebenarnya adalah ringkasan dari hasil penelitian semuanya. Ditulis ringkas, meliputi latar belakang, masalah tujuan penelitian, metode penelitian, ringkasan penelitian juga kesimpulan juga implikasi. Jadi beberapa item-item yang ada di abstrak itu adalah tadi ini, kan begitu ya ini. Dan juga di setiap jurnal itu ada maksimal kata untuk abstrak tersebut. Ya ini, ada yang 200, ada yang 300 dan sebagainya. Nah, semuanya kemudian juga ditulis dalam spasi, satu spasi gitu ya, di format yang lebih sempit biasanya daripada artikel utama. Nah, semua juga kata kunci ini, nah berikutnya kata kunci ya, setelah abstrak kata kunci ya, nih atau keywords. Nah, ini adalah kata pokok yang menggambar masalah yang ditulis atau istilah-istilah yang melakukan dasar pemikiran atau dasar dalam tulisan. Ini bisa kata tunggal atau gabungan kata. Misalnya intellectual capital, itu kan satu gabungan kata ya, itu bisa. Nah, jumlahnya 3 sampai 5 dipisah koma. Nah, semuanya begitu ya. Jadi bagaimana caranya? Kita lihat bagaimana apa sebenarnya tema yang paling utama di penelitian Anda itu. Ya ini. Oh, ada 3, tulis 3. Ya ini. Oke ya. Nah, ini semuanya misalnya saya kutip dari artikel saya. Ini ada biasanya ada jurnal itu yang mengharuskan abstraknya 2. Jurnal abstrak bahasa Inggris, abstrak bahasa Indonesia. Ya ini contohnya ya. Jadi contoh jurnal abstrak ya. Abstrak mulai judul, Anda perhatikan. Judul, kemudian nama penulis, afiliasi, kemudian abstrak, dan juga kata kunci. Anda perhatikan kata kunci tadi adalah gabungan kata. Intellectual capital, research teori, begitu ya ini semuanya. Jadi itu adalah kata kunci atau keyword. Nah, dan semuanya berikutnya adalah batang tubuh. Ini ada beberapa tadi sudah saya sampaikan di awal, ada IMRDEC atau pendahuluan, introduction, metode, hasil dari pembahasan, dan juga conclusion atau juga syarat. Nah, semuanya pertama adalah introduction atau pendahuluan. Ini meliputi apa saja? Ada namanya background atau latar belakang penelitian. Apa isinya? Ada mengungkapkan faktanya seperti apa, datanya bagaimana, dan juga riset gap atau senjangan penelitian. Itu penting semuanya ya. Jadi mengapa diteliti? Karena dari riset gap-nya ada senjangan penelitiannya. Apa misalnya? Misalnya adalah adanya sebuah pengalaman auditor itu kan seharusnya bisa menghasilkan kualitas audit yang bagus. Tetapi nyatanya tidak, begitu loh. Ya ini, jadi ada riset misalnya, hasil penelitian menyatakan bahwa pengalaman audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kan begitu. Nah itu senjangan ya. Artinya bahwa harusnya semakin berpengalaman, maka semakin bagus kualitasnya. Tapi enggak, maka perlu riset lagi. Kan begitu. Atau juga misalnya pelatihan. Ya, karyawan dilatih agar
menghasilkan produk yang berkualitas. Tetapi tidak, sudah banyak pelatihan dilakukan, tetapi hasilnya tidak seperti itu. Hasilnya adalah tidak meningkat kinerjanya. Maka perlu penelitian mengapa seperti itu. Ini adalah riset gap. Nah, ya ini. Nah, semuanya berikutnya apa lagi? Namanya adalah state of the art atau yang namanya adalah keterbaruan. Apa sih keterbaruan dari riset ini? Gitu ya semuanya. Ini juga penting. Nah, kemudian berikutnya permasalahannya apa? Mulai diidentifikasi dan perumusannya seperti apa, ya. Dan juga ada tujuan penelitian itu adalah semacam rumusan masalah tetapi bahasanya dibuat bahasa pasi. Nah ini. Dan juga nilai pentingnya apa, manfaatnya apa, tata urgensinya penelitian seperti apa, ya. Jadi dari semuanya ini yang biasanya menjadi titik pokok dari jurnal tersebut, artikel diterima apa tidak oleh para reviewer ataupun juga oleh editor di jurnal tersebut. Nah, ini sebenarnya. Jadi ada beberapa hal yang Anda perlu perhatikan tentang bagaimana menyusun latar belakang. Ya ini. Kalau ada datanya misalkan bentuk tabel lebih bagus. Ya ini. Dan tunjukkan riset gap-nya seperti apa. Nah, riset gap itu tandanya ada kata-kata. Ini biasanya ya. Tetapi, namun, itu ya ini terjemahnya. Nah, sebaliknya, gitu. Ini menandakan bahwa ada riset gap di situ. Ini ya. Nah, semuanya berikutnya yang terakhir adalah pengembangan hipotesis. Ini adalah apa namanya? Kalau memang template-nya seperti itu, pengen harus ada pengembangan hipotesis, maka kita tulis pengembangan hipotesis, gitu ya ini. Oke. Berikutnya metode. Nah, saudara semuanya metode ini atau kalau di skripsi adalah metode penelitian ya. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan, jenis penelitian, bisa kuanti, bisa kuali, bisa mix method begitu ya ini, tetapi yang jelas adalah harus ada rujukannya, harus ada referensinya gitu ya ini. Kemudian juga harus ada yang namanya variabel dan definisi operasional variabel ya. Nah, kalau di kuali namanya fokus penelitian. Ada juga perlu disampaikan bagaimana teknik pengumpulan data, ya. Dan juga ada populasi sampel dijelaskan bagaimana cara pengambilan sampel. Kalau di kuali namanya informal penelitian kualitatif. Kemudian analisis data, misalkan kalau di kuantitatif pakai regresi berganda, PLS, SEM gitu ya. Kalau di kuali misalkan pakai metode Merz and Huberman, yakni adalah sepanjang penelitian menggunakan triangulasi macam-macam gitu ini. Nah, saudara semuanya itu yang penting di metode adalah bagaimana kejelasan peneliti untuk bisa melakukan penelitian. Ya, jadi semakin jelas metodenya, semakin bagus pula artikel tersebut. Semakin jelas pembaca mengikuti alur dari riset tersebut. Ya ini, begitu ya ini. Baik, berikutnya adalah ini tentang result and discussion atau hasil dan pembahasan. Ini penting karena merupakan jantung inti dari sebuah artikel ilmiah. Jadi mutu informasi yang terjadi dan juga ketajaman analisis di sini. Ya. Nah, kalau di kuantitatif kan kemudian bagaimana hasil statistiknya itu dibandingkan dengan hasil apa namanya tabel atau juga yang namanya adalah hipotesis penerimaan ya 0,05 begitu ya ini semuanya atau p value gitu ya ini. Nah, terus semuanya kemudian juga dibantu dengan tabel dan grafik lebih bagus lagi kalau memang memungkinkannya. Artinya kalau kuantitatif pasti ada tabel dan grafik, tetapi kalau kuali itu biasanya pilihan ya. Ada tabel dan grafik malah lebih bagus. Kemudian jangan lebih banyak hasil daripada pembahasan. Nah, ini kemudian kadang-kadang
menampilkan hasilnya itu statistik saja. Ini yang kemudian biasanya saya revisi, saya komentari ketika mereview artikel. Ini bukan pembahasan, tetapi hasil penelitian. Masih hasil penelitian, belum pembahasan. Begitu. Ya ini. Ataupun juga hasil penelitian plus sedikit gitu ya ini pembahasan. Saya komentari pasti. Ya ini. Jadi seharusnya memang lebih banyak pembahasan karena yang berguna itu gitu loh. Ya ini. Kalau tabel itu kan menunjukkan proses saja. Ya ini. Tetapi bagaimana implementasinya, bagaimana hasil penelitian tersebut di pembahasanlah yang menjadi utama. Ya ini. Nah, terus semuanya bagaimana caranya membahas itu? Ada 3 saudara semuanya yang perlu diketahui. Pertama, kaitkan hasil penelitian dengan teori dasar yang digunakan. Ya, misalnya di pembahasan atau di teori, di pendahuluan Anda menggunakan teori. Misalnya teori agensi teori gitu ya ini atau teori sinyal ya. Maka itu dibahas pula di pembahasan gitu. Bagaimana sih hasil penelitian ini dibandingkan atau dikaitkan dengan teori dasar digunakan? Apakah memang mendukung teori tersebut ataukah tidak gitu, saudara semuanya. Ya, jadi saudara semuanya walaupun S1, tetapi kita juga harus berani untuk berpendapat. Ya, oh teori saya ini mendukung dari teori agensi teori. Oh tidak sependapat, begitu tidak apa-apa. Jadi semuanya itu baik di reviewer karena oh memang ada isinya atau juga berani ini apa namanya penulis melakukan kajian-kajian pembahasan ya ini. Yang kedua apa? Bandingkan hasil penelitian dengan penelitian dahulu. Jadi misalnya menurut si A, oh mendukung kan begitu ya, atau penelitian mendukung si A, tapi kemudian kontra dengan si B, gitu. Tidak apa-apa. Itu lebih bagus. Jadi bagaimana hasil penelitian Anda itu mendukung atau menolak ataupun juga berseberangan dengan penelitian yang lainnya. Sehingga kita tahu posisi dari riset Anda seperti apa. Ya ini saudara semuanya. Nah kemudian yang terakhir adalah kaitkan dengan fenomena yang ada di objek penelitian. Ya, misalnya objek penelitian adalah bank syariah. Maka apa yang menjadi penting di situ gitu? Dan juga apa fenomena saat ini terkait sama tema Anda juga fenomena yang ada di bank syariah. Jadi pandai-pandai saudara semuanya tidak hanya dari artikel saja di jurnal, tetapi juga di berita yang lainnya Anda gali gitu. Ya ini misalnya di berita online tentang apa yang lagi marak di bank syariah dan sebagainya. Ini adalah tips sudah semuanya agar kita itu membahasnya dengan sangat kaya, gitu ya, kaya akan pembahasan. Nah, gitu ini ya. Nah, semuanya yang kemudian yang berikutnya apa? Harus sinkron ya antara judul, latar belakang, permasalahan, tujuan, hasil pembahasan. Ya harus sinkron. Ini semuanya ya. Nah, misalnya ada kuantitatif, ya ini, maka hipotesisnya berapa? Oh ada 5, maka ada 5 hasil dan juga 5 pembahasan. Begitu semuanya. Nah, bagaimana kuali sama kuali? Ada berapa rumusan masalah? Ada 2 tujuan penelitian. Maka 2 juga hasil penelitian 2 juga. Nah, semuanya maka inilah yang menjadi titik penting di artikel tersebut. Nyambung nggak nih antara judul, latar belakang, tujuan, permasalahan ya, dan juga hasil penelitian serta pembahasan. Nah ini penting saudara semuanya. Jadi dan juga saudara semuanya perbanyak kutipan di sini, perbanyak kutipan ya. Jadi misalnya penelitiannya mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
si A, si B, si C gitu semuanya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tuh kaya dengan referensi. Ya, jadi semuanya kutipan itu bisa 3 atau 4 gitu. Jadi biar apa? Biar kemudian kita tuh banyak referensinya, bagus gitu ya ini semuanya. Jadi itu yang menjadi penting bagi para reviewer. Nah, semuanya yang berikutnya simpulan dan saran. Ini simpulan itu apa? Yang menyimpulkan dalam arti singkat ya, padat maupun dengan arti. Dan juga tidak mengulang kembali pembahasan sehingga banyak begitu loh. Ya itu. Jadi singkat tetapi mampu menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Gitu ya ini ya. Nah, semuanya ini mengulang data ya. Jadi jangan ada data di simpulan. Bahkan di beberapa jurnal itu tidak diperbolehkan pakai angka. Misalnya lebih besar daripada 0,05 gitu ya. Jangan seperti itu. Tidak seperti itu. Ya, jadi tanpa adanya angka, cukup hasil penelitian saja. Ya ini. Itu ya. Kemudian saran ya. Saran ini tidak selalu ada tetapi lebih baik ada. Dalam arti adalah sebagai pijakan penulis berikutnya. Gitu ya ini ya sebenarnya. Jadi saran dikembangkan apabila ada temuan yang signifikan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat diterapkan. Jadi itu semuanya dengan adanya saran ini bisa menjadi manfaat ya bagi peneliti dari berikutnya, objek penelitian dan juga pengambil kebijakan. Maka sebaiknya ada saran. Ya ini ya, sebaiknya ada sarannya ini. Nah, untuk semuanya yang terakhir ketiga adalah bagian kaki atau bagian terakhir ketiga tadi dari anatomi tubuh manusia adalah acknowledgement atau ucapan terima kasih ya, dan juga referensi atau reference sudah semuanya ini. Nah, sudah semuanya itu apa ucapan terima kasih itu siapa? Kepada misalnya pemberi dana, petugas teknis ya. Jadi tapi kebanyakan pemberi dana. Misalnya dosen dapat hibah internal dari kampus dan juga dari dikti, maka tulismennya seperti apa. Ya ini. Nah, tetapi ada yang memberikan keharusan. Misalnya di hibah-hibah itu harus menyertakan nama Kementerian Pendidikan sebagai endorsement. Ya ini teman-teman. Jadi itu yang dimaksud dengan ucapan terima kasih. Ini biasanya sebelum reference atau sebelum daftar pustaka ya. Nah, semuanya berikut daftar pustaka ini adalah semua referensi yang ada di artikel dimasukkan. Ya ini dikutip ya ini ya. Nah, sudah semuanya menggunakan referensi Mendeley misalkan. Ya ini sudah semuanya. Jadi seperti itu harus ada. Kemudian juga sebisa mungkin 80% ya harus kurang dari 10 tahun umur dari kebaruan daftar pustaka tersebut. Dan juga rujukan primer itu apa? Jurnal itu. Kalau buku itu malah bukan primer tuh, sekunder ya. Buku, teks, kemudian disertasi, tesis, deskripsi itu adalah bukan rujukan primer, tapi sekunder. Ya, kemudian semuanya ikuti panduan atau juga template dari jurnal tersebut dan juga menggunakan APA style atau IEE yang biasanya adalah menggunakan urut abjad atau menggunakan angka. Ini tapi biasanya sosial menggunakan APA style ya. Ini adalah American Psychological gitu ya ini sebenarnya. Nah, semuanya berikutnya adalah bagian yang kedua, cara submit di jurnal. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah tentukan dulu jurnalnya. Mana jurnalnya? Bagaimana caranya? Mencari di Sinta 3 Kemendikbud.go.id. Jadi misalnya Anda ditugasi sama dosen untuk mencari jurnal Sinta 3 akuntansi,
maka Anda bisa cari di ini, Sinta 3 Kemendikbud ini. Ya. Nah, Anda bagaimana caranya? Nah ini, Anda buka Sinta 3 Kemendikbud, kemudian Anda pilih source, kemudian pilih jurnal, kemudian pilih akuntansi dan juga pilih filter gitu ya ini. Nah kayak begini semuanya. Jadi pilih akuntansi, filter, bisa milih Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian apa subjek areanya? Ekonomi gitu ya, dari semuanya. Nah maka nanti muncullah beberapa pilihan-pilihan yang bisa Anda pilih. Kan begitu ya ini. Nah untuk latihan dari semuanya, pilih Iktisadia dari jurnal Stein Kudus. Sinta 2 ya, dari semuanya ini. Maka Anda klik website. Nanti muncullah atau nyambung dengan websitenya jurnal Iktisadia ini. Nah ini dari semua ya. Jadi kita tahu ini adalah jurnal Iktisadianya dari Stein Kudus. Nah, apa saudara semuanya pertama Anda masuk, Anda lihat dulu fokus and scope-nya seperti apa. Ya, masuk enggak nih tulisan Anda di situ gitu. Ya ini saudara semuanya. Nah, misalnya, nah berikutnya apa? Anda download template-nya. Template yang di-download karena nggak template maka di reject atau ditolak sama jurnalnya. Ya ini ya. Oke. Nah, semuanya berikutnya apa? Anda kalau mau submit pilih online submission. Ya, jadi pilih online submission, nanti kemudian Anda akan masuk ke dalam halaman online submission seperti yang ada di layar ya. Nah, kalau Anda belum punya akun, maka Anda ketik atau Anda klik go to registration. Jadi Anda melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memasukkan artikel Anda. Nah, semuanya maka akan ada seperti ini bentuknya. Registrasi dulu, mulai dari bahasa yang Anda gunakan, username, password, repeat password dan sebagainya ya. Jadi Anda lengkapi dulu seperti ini, kemudian nanti baru masuk ke online submission-nya di jurnal tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu semuanya ya, kalau sudah berhasil maka akan seperti ini bentuknya. Anda punya akun di jurnal tersebut. Nah, semuanya nanti kemudian akan ada balasan di email Anda kalau sudah berhasil seperti ini, ya. Jadi Anda sudah punya akun di jurnal Insadia ini. Itu seperti itu jawabannya ya. Ini. Kemudian semuanya Anda klik submission. Nah, kemudian mengikuti seperti ini. Ada 5 tahapan ya. Start, upload submission, intermediate data, kemudian upload submission file dan juga confirmation. Anda tahapi ini sudah semuanya. Yang pertama ini starting the submission, Anda memilih language dulu, kemudian juga Anda nanti kemudian masuk ke tahap kedua. Ini tahap kedua adalah mengupload artikelnya yang sudah sesuai dengan template ya, dan juga bisa adalah PDF bentuknya ya. Kemudian semuanya yang ketiga adalah Anda masuk metadata. Ini tidak bisa saya contohkan karena saya tidak memasukkan artikel di situ ya. Jadi metadata itu apa? Ya mulai data penulis gampangnya gitu ya. Penulis, email, judul artikel, abstrak, kemudian dan lain sebagainya. Ada juga referensi. Jadi ya ini. Nah, kemudian yang keempat lima adalah suplemen file dan juga confirmation. Ini adalah file pendukung. Misalnya data statistik atau data wawancara gitu ya. Kalau Anda memang ingin menambahkan di situ. Tapi biasanya tidak banyak yang menambahkan. Yang terakhir adalah confirmation atau konfirmasi, meminta kepastian. Anda yakin enggak nih mau melakukan submission gitu ya ini semuanya. Kalau yakin ya oke, maka Anda sudah masuk ke dalam artikel itu sudah masuk ke dalam jurnal tersebut ya ini semuanya. Baik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga manfaat yang melihat YouTube ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Hmm. Oh, gitu.